Hai pecinta misteri, selamat datang di channel Ana Olive. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasi agar kalian selalu update tentang cerita-cerita horor terbaru. Selamat mendengarkan. Kejadiannya sekitar tahun 2005. Aku lupa tanggal, bulan, dan harinya karena seluruh bon dan biaya perawatan diserahkan untuk klaim ke tempatku bekerja. Berikut kejadian yang benar-benar nyata itu. Aku bertugas di tempat-tempat khusus dan unik. Aku ditempatkan di kota Medan. Oleh karenanya, keluargaku tidak dapat ikut serta tinggal bersamaku bertahun-tahun, kecuali kami bertemu sebulan sekali. Kadang aku ke tempatnya, kadang juga istriku berkunjung ke kota itu bersama buah hatiku yang masih kecil-kecil 2 orang. Di rumah itu aku ditemani bibi yang membantu membereskan rumah, nyuci, ngepel, dan menyetrika. Ia pulang sore setiap hari ke rumahnya yang tidak jauh dari komplek kami. Dan ia sudah 3 tahun membantuku. Bisa dipercaya sehingga aku juga turut menyekolahkan anaknya yang masuk SMA. Suatu hari, aku mendapat tugas untuk melakukan perjalanan ke kota minyak Pangkalan Berandan selama 3 hari untuk urusan ke sebuah badan usaha milik negara. Malam sebelum berangkat, seperti biasanya, aku sendiri menikmati hari-hariku. Membaca, menulis, mendengar berita, dan melihat-lihat album kenangan. Kadang aku hilir mudik di ruang tamu rumahku sambil memandang sepatu dan sendal anak-anakku yang masih kecil. Waktu itu usia mereka 5 tahun dan kurang 1 tahun pada saat itu. Malam itu aku tidak bisa tidur. Hatiku berdebar hebat tidak karuan. Aku kira ada gangguan kesehatan dalam diriku. Aku mencoba bersemangat dan menghibur diri sambil mengingat anak-anakku yang lucu. Mata terpejam, pikiran melayang. Hadap kiri salah, hadap kanan tidak enak. Terlentang tidak nyaman, tengkurap apalagi bikin sesak nafas. Tanpa terasa waktu berlalu hingga terdengar suara kokok ayam dan jauh dari komplek rumahku. Aku lihat waktu sudah menunjukkan pukul jam 4 pagi. Padahal jam 6 pagi aku sudah harus siap, sedia karena jemputan akan tiba tepat waktunya. Masih kusisakan sedikit lagi untuk menenangkan diri. Padahal perutku semakin sembelit rasanya. Desakan di ulu hati hampir tidak tertahankan. Aku tidak bisa menolak. Pekerjaan harus kukerjakan dengan sebaik-baiknya. Aku pun bangkit dari tidurku yang dengan tidak nyaman. Setelah berkemas, tepat jam 6 datanglah jemputan. Aku masukkan beberapa potong pakaian dan perlengkapanku ke dalam koper kecil untuk kebutuhan 3 hari. Kami pun berangkat. Aku katakan kepada anggotaku tentang kondisi fisikku yang tidak prima pada hari itu. Tapi ia tidak yakin.
karena melihatku seperti biasa suka bercanda dan berusaha tampil prima. Setelah sarapan di sebuah restoran dalam perjalanan, perutku semakin menjadi-jadi tidak karuan. Dalam kondisi lemas, aku tiba di kota itu. Tapi maaf, aku tidak bisa melaksanakan tugas. Aku terkulai lemas, hampir tidak berdaya. Menjelang petang, aku mendapat izin untuk segera kembali ke Medan. Tidak jadi meneruskan tugas yang diberikan pada hari itu. Aku diantar kembali ke Medan menjelang sore. Di perjalanan, aku kira aku tidak sempat melihat keluargaku lagi. Aku berusaha tersenyum menghadapi kenyataan ini. Aku hanya menitip doa kepada Yang Maha Kuasa. Jika aku diambil, tolong ampunkan dosa-dosaku. Dan peliharalah anak-anakku yang masih kecil itu dan istriku untuk mendapatkan kebahagiaan darinya dan dijauhkan dari kesedihan dalam mengarungi hidup mereka tanpa aku di sisi mereka. Menjelang masuk perbatasan kota Medan, aku sempat titip kata-kata kepada anggotaku. Tolong antarkan saya ke klinik terdekat. Masukkan saja mobil ke klinik yang pertama terlihat. Baik sebelah kiri atau sebelah kanan ya. Setelah itu, aku tidak tahu apa-apa lagi. Ketika aku sadar, aku melihat sudah berada dalam ruangan yang nyaman, putih, bersih, dan harum. Samar-samar aku melihat anggotaku tadi berusaha tersenyum kepadaku. Seketika aku mulai sadar dan mengingat kisah yang baru aku alami. Aku jadi malu dibuatnya. Tapi aku melihat anggotaku tadi seperti mau menangis saat ia menceritakan kronologinya. Setelah berbincang dengannya dan ditemani suster, ia mengatakan mohon pamit ingin pulang ke rumah ke tempat keluarganya. Ia menawarkan aku menghubungi keluargaku yang terdekat. Bahkan ia menawarkan memberi kabar ke pimpinan tempat kami bertugas. Aku menolaknya dengan halus karena aku tidak ingin orang yang jadi terganggu karena aku. Setelah makan dan minum obat, aku tertidur di sana. Di ruangan eksklusif itu aku sendirian saja. Tidak ada yang menemani di kamar itu. Para suster dan dokter spesialisnya hanya sekali-sekali menjengukku. Jika malam datang, aku dikunjungi suster ditemani dokter jaga malam sebelum aku tertidur. Jarum infus itu aku pandang tetesan demi tetesan sampai terlihat samar-samar dan aku menjalani malam yang indah. Malam itu dengan berbagai mimpi yang tidak dapat aku cerna lagi, menyenangkan apa menakutkan. Tanpa terasa, telah 2 malam aku di sini. Malam kedua ini berlalu dengan sepi dan sunyi. Suatu ketika aku terbangun, aku sempat melihat jarum jam berada pada angka 3 pagi. Aku lihat botol infus itu seperti masih baru terpasang. Adakah yang memasang cairan itu ke tubuhku menggantikan cairan botol yang sudah habis? Aku berusaha tidur kembali.
Belum lagi mataku terpejam kembali, aku diganggu oleh suara ketukan pintu amat lembut. Dia tidak masuk sebelum aku persilahkan masuk. "Masuk," jawabku pelan. Ia lalu masuk dan menyapaku dengan kalimat permisi, bukan salam, dan langsung membuka perbincangan awal. "Apakah saya mengganggu?" "Jika mengganggu, saya tidak akan ke sini. Saya hanya ingin menemani saja, ngajak ngobrol karena saya tidak sampai hati melihat abang sendirian. Tidak ada keluarga yang menemani setelah 2 malam di kamar ini." Begitu kalimatnya kepada saya. Tentu aku menjawab, "Oh, tidak apa-apa, silakan saja, masuklah." Aku berusaha duduk di tempat tidurku, tapi ia melarangnya. "Sambil tiduran saja, Bang," katanya kepada saya. Mulailah ia bercerita tentang berbagai hal, mulai dari pekerjaanku, tempat tinggalku, keluargaku nan jauh di sana, dan masa lalu ketika aku kecil ia tahu. Aku tidak membayangkan apa-apa saat itu, karena logikaku berpikir dan otakku belum kuat diajak berpikir. Aku lemas, yang aku inginkan hanya tidur dan tidur terus. Tapi orang ini mengganggu tidurku. Ia berpakaian perawat. Ia lelaki yang putih, bersih, walau berewokan tapi klimis, dan terlihat bulu lebat di lengannya. Hidungnya mancung dan rambutnya agak ikal. Senyumnya juga baik, hingga aku tidak berpikir negatif sedikit pun. Tanpa terasa, ia sudah mengajakku ngobrol selama 1 jam. Ia lihat aku gelisah. Lalu tiba-tiba ia membuka jendela kamar itu, menyingkap tirai dan mengarahkan kipas ke arah jendela. Ia mempersilahkan aku merokok. Ia tahu di mana letak sisa rokok yang ku umpetin oleh dokter dan perawat yang memaksa aku agar tidak merokok selama masa dalam perawatan. Aku heran. Kenapa ia tahu letak rokokku? Ia katakan tidak apa-apa merokok asal tidak banyak-banyak. Kali ini ia mempersilahkan aku duduk setengah tegak di atas ranjang itu. Ia mendekatkan meja, mengambil asbak entah dari mana dan menyalakan korek api gas membakarkan rokok itu untukku. Tapi aneh. Dia sendiri tidak merokok. Lalu ia makin semangat bercerita, melihat aku memberi respon-respon, hingga dia mengatakan sesuatu yang membuat aku terkejut. Lantai tempat aku menginap ini jarang dipakai oleh pasien sejak ada kejadian gagalnya operasi sesar seorang wanita setahun lalu di lantai ini. Ibunya meninggal dan bayinya tidak dapat diselamatkan. Ia memberi penjelasan kepada saya mengapa kesannya seperti memaksa menemani. Khawatir jangan ada yang mengganggu saya. Maka ia mengambil inisiatif menemani saya dalam wujud yang nyata, supaya tidak ada gangguan apapun. Sekali lagi, saya tidak terkejut dan terperangah mendengar itu karena otak saya hampir kosong selama dirawat akibat lemahnya kondisi saya hingga anjlok ke titik yang paling dalam barangkali itu. Orang itu hebat, namanya saya lupa. Ia bisa meracik obat apapun katanya.
Ia juga bisa mengetahui masa kecil saya, keluarga saya, dan anak istri saya. Ia mengingatkan, jangan minum minuman suplemen itu secara intensif karena berbahaya. Dan ia menyarankan juga agar makanlah sebelum perut kosong. Tiba-tiba dia seperti merenung. Ketikan ini membuat bulu kuduk saya merinding. Ia diam. Sebelum akhirnya sambil memandang saya, ia katakan, "Saya harus pergi dulu. Tidak enak nanti ada yang melihat, entah perawat lain atau dokter jaga, jika saya kerjanya mengganggu pasien," katanya sambil kembali menutup jendela dan merapikan tirai kain penutup jendela. Ia mohon pamit dan mengucapkan salam permisi kepada saya seperti terburu-buru. Dia pun keluar dari pintu tergesa-gesa, seperti terdengar agak keras dan pintu itu tertutup. Tidak sampai dalam waktu 10 detik kemudian, terdengarlah suara azan seperti terdengar agak keras. Terdengarlah suara azan bersahut-sahutan. Lokasi klinik itu memang ada yang dekat dengan masjid yang saya tidak tahu ada di mana letaknya. Saya pun tidur lagi dengan pulas. Hari itu hari ketiga saya berada di klinik. Hari itu teman-temanku mulai berdatangan silih berganti. Ada yang bawa cerita kantor, ada yang bikin canda, dan yang geleng-geleng kepala melihat aku kok dirawat di sini. Aku jadi malu, kok harus dijenguk seperti orang sakit tidak bisa bangkit lagi, begitu perasaanku. Siangnya, dokter spesialis penyakit dalam itu datang ditemani susternya. Ia merekomendasikan aku bisa keluar nanti sore jam 6. Pihak klinik menawarkan jasa mengantarkan aku ke rumah. Tapi rekan-rekanku juga menawarkan jasanya. Aku pilih bantuan rekanku yang akan datang membantu nanti sebelum jam 4 sore. Saat persiapan pulang atau keluar dari klinik atau rumah sakit itu, seperti mau keluar dari tahanan saja. 3 hari serasa sebulan. Aku sudah rindu ingin pulang. Tapi, aku pulang siapa yang menyambut kedatanganku di rumah? Siapa yang melanjutkan perawatan diriku di rumah? Tapi tak apalah. Aku lebih senang di rumah saja walau tidur-tiduran aja, kata hati kecilku. 2 jam sebelum check out kayak hotel saja sih. Aku sempetin ngobrol-ngobrol dengan suster dan petugas yang ada di lobi. Dari situlah aku baru tahu. Ternyata klinik ini kurang peminat dan sepi karena dianggap klinik yang menyeramkan. Sering banget suster dan dokter diganggu. Selidik punya selidik, ternyata klinik ini menyimpan kisah misterius yang menyeramkan dengan kejadian beberapa pasien mati tiba-tiba. Dan terakhir, setahun lalu persalinan yang berujung maut akibat sesuatu hal yang tidak aku mengerti apa istilahnya dan persoalannya. Mereka juga balik bertanya, "Apakah Bapak baik-baik saja? Tidak ada gangguan apapun?" Bahkan ada yang bertanya kenapa Bapak minta di lantai 3. "Ada apa ini? Saya tidak minta kok. Tiba-tiba saja saya sudah ada di sana," jawab saya sambil tertawa. Antara kecut, takut, dan masih tidak percaya, saya menerima info itu hanya datar-datar saja.
Namun ketika saatnya pulang, saya ditemani oleh rekan saya. Kami sempatin ngobrol dengan perawat yang jaga. Saya katakan pengalaman tadi malam. Namanya si Polan, cirinya begini dan begitu. Apakah ada yang namanya ini? Lalu suster memanggil Bapak Satpam. Ia melanjutkan pertanyaan saya ke Satpam, menanyakan ciri perawat laki-laki yang saya sebutkan tadi. Bapak Satpam itu mengernyit sedikit, mengingat-ingat apakah ada perawat seperti itu. Dia jawab dengan mata seperti tiba-tiba redup. Kayaknya tidak ada, Pak, tenaga perawat yang namanya dan ciri-ciri seperti itu. Lagian mana ada perawat yang mau ganggu pasiennya sedang tidur. Padahal tidur itu kan obat yang baik sekali buat pasien. Balik bertanya kepada saya dan teman tadi sama-sama manggut-manggut memandang ke tangga menuju lantai atas. Setelah membereskan koper, saya bawa koper kecil karena awalnya mau ke keluar kota, nyatanya ke rumah sakit. Dan akhirnya membayar seluruh biaya administrasi. Saya diantarkan kembali ke rumah. Karena ketakutan, di rumah saya minta ditemani oleh 2 orang anak-anak tetangga yang sudah kuliah untuk membantu saya dalam berbagai keperluan selama masa recovery 3 hari. Tidak ngantor dulu. Bukan alasan itu yang utama. Sebetulnya juga karena masih takut. Ternyata aku bertemu jin yang menyerupai perawat. Jin itu menemani saya agar saya tidak digoda oleh jin lain. Begitulah kesimpulan yang aku dapatkan.